Hai, semangat pagi. Kita lanjut ke nomor 18. Nah, untuk 18, sepeda bukan merupakan pesawat sederhana, namun ada bagian sepeda yang merupakan pesawat sederhana karena prinsipnya sama dengan jenis pesawat sederhana, yaitu dari sini, dari gambar ini, kalian bisa melihat bahwa di bagian kaki sepeda itu ada gear sepeda. Gear sepeda ini itu sesuai sistem kerjanya dengan roda berporos ya. Itu sudah ada di modul kalian masing-masing. Nah, lalu lanjut ke nomor 19. Tapi sebelum kita membahas soalnya, saya mau ngasih tahu dulu prinsip kerja sekop yang digunakan di sini. Nah, untuk prinsip kerja sekop di sini ini sudah tertulis ya bahwa tangan kanannya ini merupakan titik tumpu, sementara tangan kirinya adalah titik kuasa. Perlu kalian bayangkan dulu ya bahwa biasa skop itu akan diangkat ke situ. Kenapa ini disebut sebagai titik tumpu? Karena memang titiknya tidak berubah, dia sebagai tumpuan di situ-situ saja. Sementara ini tangan kirinya ini disebut sebagai titik kuasa karena memang manusia mengerjakannya di situ. Jadi yang dikerjain adalah di situ, yang diangkat. Jadi yang menggunakan tenaga di sini. Sementara titik tumpu di sini tidak menggunakan tenaga. Nah, lalu beban di sini adalah media tanam. Nah, bebannya di situ. Kemudian dari soal itu sudah diberitahu bahwa dari titik tumpuan ke titik beban ini jaraknya adalah 90 cm. Nah, kalian lihat lagi di modul kalian itu ada namanya LB, di mana LB adalah lengan beban. Lengan beban itu dihitung dari titik tumpu menuju ke titik beban. Sementara kalau LK itu dari titik tumpu ke titik kuasa. Nah, kita cari tahu dulu nih, dari titik tumpu ke titik beban itu kan berarti dari titik tumpu yang ini nih, dari titik tumpunya ke titik beban yang di sini. Nah, itu langsung diketahui di soal bahwa ini jaraknya adalah 90 cm. Maka lengan bebannya langsung 90 cm. Kemudian lengan kuasa nih sekarang yang kita cari. Lengan kuasa kan berarti dari titik tumpu ke titik kuasa ini nih, ke titik kuasa. Sementara itu angkanya tidak diketahui, tapi diketahui garis hijaunya ini adalah 30. Nah, berarti kalian tinggal bisa hitung sisanya dong. Kalau panjang sekopnya segini itu 90 cm, maka kalau ke sini 30, maka sisanya adalah 60 cm. 60 cm itulah lengan kuasa. Kenapa? Karena itu adalah jarak dari titik tumpu ke titik kuasa yang di tengah ini tadi. Maka lengan kuasanya adalah 60 cm. Lalu seperti biasa ya, kalau misalkan kita berbicara soal fisika seperti itu, maka kita harus tulis dulu diketahuinya. Apa yang diketahui? Yang diketahui tadi ada lengan beban. Di mana lengan bebannya tadi nilainya adalah 90 cm. Kemudian ada lengan kuasa, di mana lengan kuasanya tadi nilainya adalah 60 cm. Lalu dari soal itu disebutkan bahwa media tanamnya ini adalah 150 Newton. Media tanam. Ingat sekali lagi bahwa di soal ini Fuel mengangkut media tanam, berarti Fuel berlaku sebagai kuasa dan media tanam itu berlaku sebagai bebannya ya. Berarti yang 150 Newton ini merupakan gaya dari bebannya, bukan gaya dari kuasanya. Maka kita tuliskan di sini, gaya dari beban adalah 150 Newton. Yang ditanya apanya? Nah, kita cari lagi, balik lagi ke soalnya, apa yang ditanya dari soalnya. Kita balik lagi ke soalnya. Di soalnya ini pertanyaannya gini, maka gaya minimal yang harus Fuel kerahkan. Nah, ingat sekali lagi, tadi Fuel berlaku sebagai apa? Sebagai kuasa. Maka gaya minimal yang harus Fuel kerahkan artinya adalah FK simbolnya, yaitu gaya dari kuasanya atau gaya dari Fuelnya. Itulah yang ditanya. Maka kita balik lagi, cantumkan di sini apa yang ditanya, yaitu FK. Jangan lupa sama dengan dan tanda tanyanya.
Kemudian kita lanjut ke penyelesaian. Lihat di modulmu halaman 51, di situ ada rumus yang di kotak biru, itu rumus mengenai pengungkit. Rumusnya adalah FK dikali dengan LK sama dengan FB dikali dengan LB, di mana FK itu adalah gaya kuasa, kemudian LK itu adalah lengan kuasa, FB itu gaya beban, LB itu adalah lengan bebannya. Lengan beban diketahui, lengan kuasa diketahui, gaya beban diketahui, tinggal kita masukkan saja. FK adalah yang ditanya, kemudian LK-nya itu 60 cm, kemudian FB-nya di situ tadi sudah diketahui 150 Newton. Dan LB-nya tadi juga sudah diketahui yaitu 90 cm. Nah, ini kembali lagi kita ngomongin tentang matematika dasar. Kalau misalkan sebelah kiri ada perkalian, sebelah kanan ada perkalian, maka itu juga berlaku hukum coret-coret gitu. Kalau ada yang sama. Nah, kita cari yang sama di sekitaran sini. Tapi kita ganti warna dulu. Di sini ada yang sama yaitu CM dengan CM, kiri dengan kanan ada yang sama yaitu CM dengan CM, maka CM dengan CM ini bisa dicoret. Kemudian ada lagi yang sama yaitu ada angka 0 di belakang. Nah, angka 0 ini bisa dicoret, satu di kanan juga ada angka 0. Terserah kalian mau coret yang 150 atau yang 90. Di sini kita anggap saja misalkan yang 150 ya. Jadi di sini kita coret. Lalu FK lalu kita lanjut di sini penulisannya FK dikali 6 sama dengan 15, Newtonnya belum dicoret ya, N dikali 90 di situ. Nah, kemudian kalian tuliskan lagi karena ini 15 dikali 90 itu bisa digunakan kalkulator, maka kalian gunakan kalkulator. FK dikali 6 sama dengan 15 dikali 90 itu 1350 Newton gitu. Nah, ingat sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa kalau yang dicari adalah FK, maka temannya kita harus usir. Siapa temannya yang diusir? Ini temannya yang diusir, yaitu angka 6 diusir ke kanan. Sementara di kiri 6 ini sifatnya dikali, maka dia pindah ke kanan, maka dia akan menjadi dibagi. Maka kita tulis FK sama dengan 1350 Newton dibagi dengan 6. Maka kita dapatkan FK sama dengan 225 Newton. Nah, itu untuk pembahasan nomor 19. Nomor 19 sudah selesai kita bahas. Maka sekarang kita beralih ke nomor 20, di mana nomor 20 ini sama saja soalnya dengan soal nomor 19. Cuman di sini bedanya adalah si lengannya nanti akan berbeda. Maka kamu bisa cari Saka di sini sama mengangkat media tanam juga, menggunakan sekop yang sama, cuman bedanya tangannya Saka di sini agak maju sedikit tangan kirinya, sampai di sini tadinya 30 sekarang jadi 45. Maka sekarang dengan cara yang sama kamu bisa mencari berapa gaya kuasa yang dikerahkan oleh Saka gitu ya. Nah, oh ya, di nomor 19 tadi itu kan jawabannya 225 ya. Tapi di sini tidak ada jawabannya. Kamu bisa pilih saja yang A, 225 Newton gitu ya. Untuk nomor 19. Untuk nomor 20 kamu bisa mencari dengan caranya sendiri sebagai bahan latihan juga. Nanti kalian akan menemukan jawabannya itu di 300 Newton kalau memang jawabannya benar. Nanti kalian cek sendiri ya. Oke, lanjut kita ke nomor 21. Nomor 21 itu juga sama sebenarnya. Jadi di sini bedanya adalah alat yang digunakan, di mana lengan kuasa seperti yang tadi kita sudah bahas, lengan kuasa itu dihitung dari titik tumpu ke titik kuasa.
dan lengan beban itu dihitung dari titik tumpu ke titik beban. Untuk lengan kuasa berarti kita lihatnya dari sini, dari titik tumpu bergaris merah nih, dari titik tumpu ke titik kuasa. Berarti yang garis merah 55 cm, berarti lengan kuasanya adalah 55 cm. Kemudian untuk dari titik tumpu ke titik beban ini sesuai dengan yang garis biru. Sesuai dengan yang garis biru itu yang sudah diketahui, maka lengan bebannya itu 11 cm. Yang ditanya sama di sini adalah gaya yang dikerahkan Alfian, maka gaya yang harus dikerahkan Alfian, maka yang ditanya juga sama dengan FK. Maka untuk menjawab soal nomor 20 dan 21 itu caranya persis sekali dengan kamu mengerjakan soal tadi yang nomor 19 gitu ya. Nah, kemudian pembahasan mengenai pengungkit. Pengungkit itu ada 3 tipe. Lalu kalian bisa lihat di halaman 51, di situ ada 3 tipe pengungkit. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah titik tengahnya. Kalau titik tengahnya adalah titik tumpu, maka itu merupakan pengungkit tipe 1. Kalau misalkan titik tengahnya adalah titik beban, maka pengungkit tersebut adalah pengungkit tipe 2. Dan kalau misalkan tengahnya itu adalah titik kuasa, maka pengungkit tersebut adalah pengungkit tipe 3. Jadi yang perlu kalian perhatikan hanya titik tengahnya saja ya. Oke, sekarang kita mulai bahas di nomor 22. Di sini ada paku yang dicabut menggunakan palu. Jadi kalian bisa mencari dulu di mana titik tumpu, di mana titik kuasa, dan titik beban. Titik beban adalah titik yang dikerjainnya, kemudian kuasa itu adalah yang ngerjainnya, dan titik tumpu adalah titik yang biasanya tetap di posisinya untuk supaya bisa dikerjain gitu ya. Nah, di sini ada paku yang dikerjain, berarti di sini paku sebagai beban. Kemudian yang ngerjain biasanya tangannya ada di sini, tangannya ada di titik kuasa. Lalu di manakah titik tumpunya? Titik tumpunya adalah ini nih, yang bertemu antara palu dengan papannya. Karena inilah yang akan ditekan supaya pakunya bisa tercabut. Ini berarti titik tumpu. Karena T yang di tengah, maka ini merupakan pengungkit tipe 1. Kita lanjut ke pembuka botol. Nah, di sini pembuka botol yang mengerjai atau yang mengerjakannya berarti ada di tangannya di sini. Maka titik kuasanya ada di tangannya. Dan yang dikerjain adalah si tutup botol yang ada di sini di titik ini. Maka itu merupakan titik beban. Dan di mana titik tumpunya? Titik tumpunya ada di sini, ada di titik ini. Kenapa? Karena pada saat tangannya mengerjain itu, maka dia akan diangkat ke atas. Nah, pas saat diangkat ke atas, inilah titik yang akan tetap di situ. Makanya kadang biasanya pembuka botol tuh penyok di bagian atasnya karena di sini ditahan oleh titik tumpu. Maka inilah titik tumpunya. Nah, apa yang di tengah? Titik yang di tengah adalah titik beban. Kalau begitu, dari bahan yang di modul halaman 51 tadi, maka ini merupakan pengungkit tipe 2. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini ada pemecah biji kenari. Pemecah biji kenari di sini prosesnya adalah di sini dijepit oleh pakai tangan. Jadi tangannya megangnya di sini. Nah, karena tangan yang mengerjain megangnya di sini, maka inilah merupakan titik kuasanya gitu. Yang dikerjain apa? Yang dikupasnya apa? Yang dipecahkannya apa? Biji kenari. Biji kenarinya di sini. Maka ini adalah titik beban. Nah, oke ya. Nah, lalu titik tumpunya di mana? Titik tumpunya ini nih, yang bisa buka tutup tapi posisinya tetap seperti itu. Maka ini adalah titik tumpu. Nah, lihat lagi yang di tengah titik apa nih? Karena yang di tengah titik B, maka pengungkit ini merupakan pengungkit tipe 2.
Nah, gambar selanjutnya adalah gambar pinset. Ini pasti kalian pernah lihat ya gambar ini. Lalu biasanya yang dicabut adalah rambut putih biasanya atau uban. Biasanya rambut putihnya kan ada di ujung sini ya. Berarti rambut itu sebagai beban dong yang dikerjainya. Nah, yang mengerjainya di mana? Biasanya kan tanganmu akan memegangnya dari sini, dari titik yang di tengah-tengah ini. Lalu kamu jepit. Nah, itulah namanya titik kuasa. Oke, titik tumpunya di mana nih? Titik tumpunya ada di paling ujung titik tumpu. Lihat lagi di tengah-tengahnya ada titik apa? Titik kuasa. Kalau titik kuasa, maka pengungkit ini merupakan pengungkit tipe 3. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Jungkat jungkit. Nah, jungkat jungkit di sini ini ada ada boynya di sini di bawah, kemudian ada girlnya di atas. Pada posisi seperti ini berarti yang sedang mengerjakan sesuatu adalah boynya. Jadi yang diangkat adalah girlnya. Girl di sini sebagai beban, kemudian boynya di sini sebagai kuasa. Nah, titik tumpunya di mana? Jelas dong, titik tumpunya ada di sini, ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau sudah ketahuan seperti ini, sudah ketahuan dong yang di tengah-tengah ini titik apa. Nah, karena titik tumpu, maka pengungkit ini adalah tipe 1. Benar. Terakhir, ini ada gambar yang menggunakan skop seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa skop itu biasanya titik tumpunya adalah di tangan kanan seperti ini. Ini sudah ada tulisannya titik tumpu, maka di sini adalah T, di tengah-tengah adalah kuasa atau K, di ujung ada beban atau B. Nah, lihat lagi di tengah-tengah ada titik apa? Titik K atau titik kuasa. Maka ini merupakan pengungkit tipe 3. Setelah itu, kalian silahkan pasangkan mana pengungkit tipe 1 dengan tipe 1, mana pengungkit tipe 2 dengan tipe 2, dan pengungkit 3 dengan tipe 3. Kita pasangkan di sini ya. Karena ini tipe 1 yang palu, maka pasangannya adalah jungkat jungkit yang sama-sama tipe 1. Kemudian tipe 2-nya ini yang pengupas biji kenari atau pemecah biji kenari dengan penyongkel botol di sini. Jadi pembuka botol dan pemecah biji kenari itu satu tipe, maka kita pasangkan. Kemudian yang sama-sama tipe 3 itu ada pinset dengan skop. Jadi di sini kita pasangkan. Ini untuk materinya sudah selesai kita pembahasan, maka siap-siap kalian untuk ulangan sumatif besok. Terima kasih.